Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor pertambangan yaitu PT Delta Dunia Makmur Terbuka dengan kode saham DOIT. Berikut sejarah berdirinya DOIT. Perusahaan didirikan dengan nama PT Daeyu Poleco Indonesia pada tanggal 26 November tahun 1990 dan mulai beroperasi di tahun 1992. Mulanya, perusahaan ini merupakan produsen garmen yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat, hasil patungan dari Poleco Group dan Daeyu, sebuah perusahaan garmen asal Korea Selatan. 3 tahun kemudian di tanggal 15 Juni tahun 2001, perusahaan telah berganti nama menjadi PT Daeyu Orchid Indonesia. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2005, nama perusahaan diganti lagi menjadi PT Delta Dunia Petroindo Terbuka, yang diiringi perluasan usaha ke bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, pengangkutan darat dan jasa. Dari sebelumnya hanya produksi garmen atau tekstil, walaupun usaha utamanya sebenarnya masih pada bidang tersebut. Pada tahun 2008, PT Delta Dunia Petroindo Terbuka memutuskan banting setir ke bisnis properti dengan mengakuisisi PT Marga Mas Gria Realty, PT Nusa Makmur Cipta Sarana, dan PT Sanur Hasta Mitra. Nama perusahaan kemudian diubah lagi ke PT Delta Dunia Properti Terbuka di tanggal 5 Agustus tahun 2008, dengan kantor pusatnya kini kembali ke Jakarta. Di tanggal 16 Oktober tahun 2009, perusahaan telah mengganti namanya dari PT Delta Dunia Properti Terbuka menjadi PT Delta Dunia Makmur Terbuka. Fokus bisnis utama perusahaan kemudian juga menjadi pertambangan, perdagangan, dan pembangunan hingga saat ini. PT Delta Dunia Makmur Terbuka adalah sebuah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak sebagai perusahaan investasi, terutama di anak usahanya yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan batubara, berkantor pusat di Pacific Century Place Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5253 Jakarta. Perusahaan ini telah beberapa kali mengganti nama dan bidang usaha yang digelutinya. Berikut info dan fakta seputar DOIT. Pada tahun 2021, anak usaha perusahaan PT Bukit Makmur Mandiri Utama mengakuisisi sebuah kontraktor tambang Australia, Open Cut Mining East, yang memiliki kapasitas produksi 160 juta ton di Queensland dan merupakan divisi dari Downer Eddy Limited seharga 1,57 triliun rupiah. Buma Australia Limited meraih perpanjangan kontrak dari BHP dan Mitsubishi Alliance sebesar 400 juta Australia US dollar atau sekitar 4,02 triliun rupiah. Kontrak ini bertujuan untuk terus menyediakan jasa penambangan di tambang Goonyella Riverside, sebuah tambang batu bara metalurgi yang terletak di Bowen Basin di Central Queensland, Australia. Melalui anak usahanya, PT Bukit Makmur Mandiri Utama, dan Buma Australia Limited, meraih kontrak baru dari BHP dan Mitsubishi Alliance untuk menyediakan jasa pertambangan di tambang Saraji, sebuah tambang batu bara metalurgi yang berlokasi di Bowen Basin, Queensland, Tengah Australia. Buma Australia juga menyediakan jasa penambangan batu bara di Broadmeadow East dan Burton Mains, yang dimiliki oleh perusahaan Bowen Coking Coal, yang merupakan pemasok batu bara metalurgi lintas samudra terbesar di Australia. PT Delta Dunia Makmur Terbuka meresmikan anak usahanya yaitu PT Bisa Ruang Nuswantara. Biru menyediakan pendidikan berbasis industri dan pemberdayaan kewirausahaan sosial, sekaligus turut menjaga kelestarian lingkungan. Biru menghadirkan 2 program andalan yakni Bisa Ruang Vokasi dan Karya Bisa sebagai platform pembelajaran berbasis industri, untuk mempercepat sinergi antara sektor pendidikan dan industri. Berikut entitas anak usaha yang dimiliki DOIT yaitu PT Bukit Makmur Mandiri Utama, Buma Australia Limited, PT Bukit Teknologi Digital, PT Bisa Ruang Nuswantara, PT Banyu Biru Sakti, dan PT Pulau Mutiara Persada. Pasca terjun ke bisnis batubara, tercatat pendapatan perusahaan naik dari 2,7 triliun rupiah dari 661 miliar rupiah
dan untung 206,9 miliar rupiah dari merugi 1,8 miliar rupiah pada kuartal pertama di tahun 2010 dan 2009. Berikut sekilas info tentang Buma. PT Bukit Makmur Mandiri Utama merupakan anak usaha utama perusahaan. Buma menjalankan kegiatan usaha yang terstruktur dan terintegrasi, dan mencakup seluruh spektrum produksi pertambangan, mulai dari survei tambang, perencanaan tambang, pengupasan lapisan tanah, hingga reklamasi dan rehabilitasi lahan. Buma beroperasi dengan didukung oleh lebih dari 14.000 tenaga kerja dan 2.900 mesin dan alat tambang. Pelanggannya seperti Braukol Energi, Adaro Indonesia, Bayan Resources, dan BHP Mitsubishi Alliance yang tersebar di Indonesia dan Australia. Berikut penghargaan yang diraih DOIT. Delta Dunia Group meraih posisi signifikan sebagai perusahaan dengan kinerja terbaik kedua di subindustri batubara global, berdasarkan penilaian Sustainalytics ESG Risk Rating. Pengakuan yang diberikan oleh lembaga pemeringkat risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola ini, menggarisbawahi komitmen kuat Delta Dunia terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan terhadap beragam faktor ESG. Delta Dunia Makmur terbuka meraih penghargaan CSR Outlook Award 2023 untuk kategori Gold in Best Practice Education untuk program Buma School kelas industri di site operasional PT Braukol Lati. Berikut komposisi pemegang saham DOIT yaitu Northstar Tambang Persada memegang kepemilikan sebesar 37,86%, Ronald Sutarja sebesar 0,26%, Sori Muda Pulungan sebesar 0,16%, Masyarakat Non-Warkat sebesar 46,81%, Masyarakat Warkat sebesar 0,01%, dan saham Treasury sebesar 14,9%. Berikut profil saham DOIT. Delta Dunia Makmur berdiri pada tanggal 26 November tahun 1990, dengan bisnis usaha pertambangan batubara. Perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 15 Juni tahun 2001, dengan harga Rp150 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebesar 72,02 juta lembar. Berikut kinerja keuangan DOIT. Perusahaan mencatatkan meraup laba bersih sebesar 5 juta US dollar atau setara dengan 77,63 miliar rupiah pada semester 1 tahun 2023. Total pendapatan meningkat menjadi 0,86 miliar US dollar atau 13,35 triliun rupiah, meningkat signifikan sebesar 19% secara tahunan. Kinerja operasional yang kuat ditunjukkan dengan menghasilkan 286 juta bank kubik meter, peningkatan volume overburden sebesar 10% secara tahunan, dan 42 juta metrik ton batu bara. Peningkatan produksi batu bara sebesar 2% secara tahunan. Sementara itu laba bersih sedikit menurun menjadi 5 juta US dollar atau 77,63 miliar rupiah, turun 13% secara tahunan. Sebagian besar disebabkan peningkatan pendanaan yang lebih tinggi akibat dari kenaikan London Interbank Offer Rate. Arus kas operasional meningkat menjadi 143 juta US dollar atau 2,22 triliun rupiah, karena peningkatan EBITDA, sehingga menghasilkan arus kas bebas yang positif sebesar 105 juta US dollar atau 1,63 triliun rupiah. Dari sisi kesehatan keuangan yang kuat, dengan rasio utang bersih terhadap EBITDA sebesar 1,99 kali, terendah dalam 5 tahun terakhir mencerminkan manajemen keuangan yang hati-hati dan disiplin dalam industri yang padat modal. Berikut historis dividen yang dimiliki DOIT. Sejak melantai di bursa, perusahaan mencatatkan pembayaran dividen untuk tahun buku 2022 dan 2023, dengan yield rata-rata sebesar 3%, dihitung dari perbandingan dengan harga saham di tahun yang sama. Kondisi ini menjadikan perusahaan mulai mengapresiasi investor dengan laba yang dimiliki. Berikut potensi Delta Dunia Makmur di masa depan. Pertama, DOIT mengembangkan ekspansi ke bisnis pertambangan tembaga.
Hal ini seiring perseroan telah meningkatkan saham di Asiamet Resources Limited. Presiden Direktur Delta Dunia Makmur Ronald Sutarja yakin Asiamet memiliki proyek yang menjanjikan yang akan menyediakan tembaga yang sangat dibutuhkan dunia dalam transisi mencapai net zero karbon pada 2050. Kedua, langkah ke depan, perseroan akan terus berdedikasi untuk lebih meningkatkan diversifikasi bisnis dengan berfokus pada peningkatan kegiatan rehabilitasi lokasi tambang dan pengembangan proyek infrastruktur di Indonesia. Selain itu, perseroan juga berkomitmen untuk mengurangi ketergantungannya pada thermal coal sehingga pendapatan grup dari thermal coal menjadi kurang dari 50% pada 2028. Dan ketiga, PT Bukit Makmur Mandiri Utama mengumumkan pembiayaan sindikasi syariah pertama dalam sejarah perusahaan dengan nilai total fasilitas pembiayaan sebesar 60 juta US dollar atau setara 920 miliar rupiah. Pendanaan ini akan Buma gunakan untuk mendukung aksi korporasi dan menunjang kegiatan operasional Buma. Manajemen berharap kerjasama ini juga dapat berlanjut ke kerjasama yang lebih luas. Sekian pembahasan kali ini dari PT Delta Dunia Makmur Terbuka. Semoga memberikan referensi kepada Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.